Jadi lah. Jangan pakai sendal, jangan pakai sepatu. Enggak lah. Apa nasibnya di lapas? Setelah apanya? Buat cadangan dulu kan? Karpetnya kan tetap. Itunya sejadahnya yang dibuang. Oh, itunya diinjak. Kayak di hotel-hotel itu bikin dia injek kan di hotel. Nah, lihat nanti lah.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa Oh, dulu. sudah Pak. Masa Saya das. nyasar Pak, sorry Pak. Bapak ini jauh sekali Bapak putar sampai di Sultra Bapak. Sorry. Bapak tahu Unhalu. Saya baku tunggu di situ. Ternyata mana teman-teman Gorontalo tidak ada bu orang Konawe dengan orang mana ini. Apa yang terlalu banyak bergaul dengan orang Muna Bapak. Sorry, penyelenggaranya malah nyasar ini. Aduh, memalukan ya. Terlalu lama baju merah di anu matahari ini. Pak. Ini karena apel pagi 2 sesi, jadi ya agak anu error sedikit. Pak, cek WA dulu Pak, ada saya WA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena udah masuk semua ya, semua. Totalnya 22, Kak Maman. Oh, ini ada yang pakai rame-rame kayaknya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung mulai saja ke overview kegiatan pelatihan EPSS tahun 2024. Untuk materi pertama, kita akan mendengarkan materi overview yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiful, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi terkait LMS ya, kalau tidak salah, oleh dengan Bapak Abdul Rahman Asel. Pertama kita serahkan ke Bapak Muhammad Saiful. Untuk itu saya persilahkan. Siap, makasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. sekalian, kita ketemu lagi dalam tim yang berbeda, namun personel yang itu saja ya. Jadi, jadi ini apa? Ganti casing dulu hari ini kita. Nah, hari ini itu
sebagaimana teman-teman ketahui kemarin sudah ikut pembukaan ya. Jadi yang kali ini mungkin kalau ingat, apalagi kalau yang teman-teman yang anggota ya, kalau kayaknya kalau ketua timnya sudah fasih, sudah hafal ini tim ada berapa sih sebenarnya. Oke, saya jelaskan dulu paling ya sebelum lebih jauh ke sana nanti, soalnya adik-adik yang baru gabung juga yang di tim pelaksana, ada yang personel baru pasti tanya-tanya ini apa bedanya dengan pelatihan yang Januari kemarin. Jadi sebenarnya ada tiga ini ya, ada tiga tim. Pertama tim pembina, kedua tim pelaksana, dan ketiga itu tim penilai badan. Ya termasuk tim penjaminan kualitasnya juga. Itu dihitung satu lah, karena terkait penilaian. Jadi pertama tim pembina, kedua tim penilai badan, ketiga tim penjaminan, tim pembina, tim pelaksana, dan tim penilai badan. Nah, di Januari kemarin kita sudah melaksanakan pertama pelatihan untuk tim pembina di kabupaten kota. Yang bikin bingung adalah karena orangnya beririsan kan, ada yang tim pembina merangkap juga sebagai tim pelaksana, ada juga yang tim pembina masuk juga di tim penilai. Saya nggak tahu, jangan-jangan ada ya yang di tiga-tiganya. Nggak tahu kalau di kabupaten kota. Sudah tim pembina, tim penilai, sekaligus tim pelaksana. Nanti kita bikinkan tim baru saja kalau ada yang begitu. Tim sapu jagat ya. Atau gimana? Kalau ada yang anggap tiga begitu. Oke, Pak Maman, Mas Andri, saya izin share ya. Izin share bahan overview hari ini. Yes, oke, sudah kelihatan? Sudah, Saya Kang. cek dulu Sudah, Kak Iqbal. satu-satu ya. Tapi sebelum mulai, ini personelnya sudah lengkap? Andri lengkap ya? Yang belum ada ini Sebentar. lagi sahur atau bagaimana? Jadi takjil. Oh, lagi cari takjil. Persiapan buka. Oke. Harusnya dari kelas AT itu 20 orang. Atau mau di absen dulu? Boleh coba di ini dulu, mungkin biar Oke, sekalian kalau ada yang sebentar. ketinggalan. Bualemu itu ada Yuda, Mustofik, Renata, Suki. Mm-mm. mana Bualemu? Oh, bukan di kelas saya ya? Bukan di AT. Iya, itu di AS kan. Oh, oke. Oh, beda ya Iya, di. di AS. Nah, Itu itu di situ saya nyasar jadi tadi. Bentar saya cari Oke. AS. AS. Bualemo. provinsi sama boleh, Man. Oke, Yuda, Mustopik, Renata, Subki ada gak? Lengkap. Lengkap. Oke, terus dari Kendari, oh, ini. Tidak ada Kendari, orang tahu semua ini. Kalau Kendari saya Kab, pun. Kabgor, mana ini? Riane Ramadhani, Ariyat, Satya Luna, Nabila, Dias. Ada? Ada nggak? Ada nggak? Perwakilan Kabgor? Kak Karya? Manggilnya Alfat Kalindri, bukan Dias. Hah? Alfat. Oh, Alfat. Alfat Hmm. atau Faras? Ini mau minyak. Alfat, ada nggak? Kabgor. Oke, 750. 750 baru 3 sih di sini. Luna, Nabila sama Karya. Berarti yang belum ada ini itu Alfat Dias. Pohuwato belum ada Pohuwato ya? Pohuwato tidak terlihat satupun. Foto belum ada. Belum ada Pohuwato. Nah, itu. Agus, Firly, Intan, Ida, Ayu, Ade, Sita. Ada 4. Coba tidak ada Bonbol, sama sekali ya. Bonbol 4. Lengkap, Ndri. Oke. Korut
Ada 4, Bu Insi, Pak Muni, Saya Pintan, kirim di Safarudin. grup kepala dulu ya. Cek dulu kalau masih Oke. apel Oke, kan aja. lengkap. Atau jangan di di apa? Pakai 7571 atau belum di lengkap. rename kayaknya. Tinggal Pewato. Oh, Pewato ya? Nggak ada sama sekali. Nah, biasanya kalau seragam belum ada, biasanya internetnya jelek di sana. Atau enggak masih apel. Waduh, siap ya. Oh, oke Ya, oke. tinggal itu Pewato. Ya, ya. Sebentar. Di Pewato siapa ya? Ketuanya. Siapa? Agus. Aini ya, Nur Agus atau Aini. ini? Ini. Sama sih 2. Tapi atau ini ya sambil nunggu supaya tidak ini saya mulai saja ya. Nanti Andre aja nanti yang Anda coba. minta tolong di Masih. di grup ya. Di Japri lah. Iya, iya. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mulai materi overview pelatihan EPSS untuk kali ini ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, di Januari kita sudah melakukan pelatihan tim pembina. Sekarang kita melakukan pelatihan nanti yang fasilitatornya dari pusat ya kalau untuk EPSS ini. Nah, bedanya di mana? Intinya sebenarnya kalau di Januari kemarin kita lebih fokus di secara general pembinaan kan, kegiatan pembinaannya apa saja. Nah, untuk yang EPSS ini nanti mungkin akan banyak diskusinya terkait teknis penilaian per indikator itu bagaimana, bukti dukung yang tepat seperti apa, kapan dikatakan telah memenuhi maturitas 1, maturitas 2 atau maturitas 3 untuk seluruh untuk setiap 3 dari 38 indikator tersebut gitu. Jadi akan lebih banyak berkutat di situ. Untuk sebagai pedoman bagi rekan-rekan yang jadi tim pembina ketika nanti melakukan penilaian lintas Pemda itu. Nah, sebagai teman, kalau rekan-rekan yang di tim pelaksana nanti mungkin lebih ke membantu fasilitasi komunikasi dengan Pemda tujuan yang akan dinilai gitu. Nah, kalau di pembinaan kemarin fokusnya artinya begini, jangka waktu masa kerjanya kalau di tim pembina itu panjang setahun dari sejak Januari itu sampai dengan Desember nanti gitu. Atau bisa terus kalau SK-nya berlaku sepanjang masa kalau tidak ada tidak ada perubahan SK gitu. Jadi tim pembina tugasnya sepanjang tahun, tetapi di triwulan 1 itu ada fokus yang lebih yang perlu lebih dikawal adalah pembinaannya sebaiknya diarahkan ke dalam rangka pemenuhan EPSS ini gitu. Nah, tim pelaksana EPSS dan tim penilai itu ya jangka waktunya relatif dibanding pembinaan relatif lebih singkat, meskipun panjang juga ini ya. Jadi praktis nanti mulai tanggal 1 April sudah dibuka penilaian internal gitu. Nah, kalau di tahap itu mungkin tim penilai badan belum banyak terlibat, yang masih banyak akan terlibat adalah tim pelaksana, nanti akan ke sana kemari membantu TPI-nya, tim penilai internal di Pemda masing-masing. Kalau dia ada kendala dalam upload, tim pelaksana yang akan fasilitasi terkait itu, terkait kebutuhan teknisnya. Tim pembina baru mulai akan bergerak nanti pada saat seluruh tahapan penilaian mandiri di level TPI itu dinyatakan selesai, ditandai dengan dia submit supervisor gitu. Submit supervisor baru di situ nanti tim pembina masuk ranahnya tim pembina untuk mulai melakukan rangkaian penilaian mulai dari review dokumen, kemudian visitasi kalau diperlukan sampai nanti di ujungnya diakhiri dengan pleno. Kalau tahun lalu saya lupa bulan apa ya, September kalau tidak salah. Nah, nanti di sama ujung dari rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan pleno, kemudian begitu selesai pleno, kita menyusun draft surat rekomendasi, maka selesai draftnya dinyatakan selesailah sudah rangkaian tugas tim pelaksana dan tim pembina, tim penilai badan
dan juga tim penjaminan kualitas terkait EPSS ini. Jadi kurang lebih kalau dihitung ada sekitar 7 sampai 8 bulan lah dari April, sejak 1 April ininya rundown kerjanya. Jadi kurang lebih itu. Nah, di luar itu tim pembina tetap jalan tentunya. Selesai EPSS, tim pembina jalannya dengan fokus apa yang mau dibina gitu. Kan beda-beda tergantung kabupatennya. Kemarin kan kayak di pelatihan Januari kemarin rekan-rekan dari Bualemo kan menyatakan langsung sejak awal bahwa mereka akan fokus mulai dari nol, dari menata peraturan SDI-nya juga belum terbit waktu itu. Ya, jadi bisa variasi antar kabupaten kota. Mungkin itu sekadar gambaran umum dulu. Nah, sekarang langsung spesifik ke overview pelatihan EPSS-nya. Jadi nanti pelatihannya nanti ada MOOC-nya. Selesai overview ada MOOC. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh Zoom meeting selama 3 hari. Penutupannya nanti dilakukan secara serentak setelah seluruh pelatihan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota selesai. Jadi ini outline kita hari ini. Pertama terkait pelaksanaan pelatihannya, kedua evaluasinya seperti apa, dan ketiga terkait administrasi. Saya tidak lama-lama langsung ke pelaksanaan pelatihan dulu mungkin. Jadi kita intinya masuk ke pelatihan tahap 2 di gelombang pertama. Hari ini adalah jadwal overview-nya tanggal 18 Maret 2024. Kemudian nanti setelah ini kita nanti mulai akan di drop materinya di mana? Di LMS. Kita akan mulai MOC 22 sampai 25 Maret. Itu 22 Jumat berarti ya. 23 24 sampai 25 Maret. Nah, kemudian pelatihan jarak jauhnya Zoom meetingnya itu dari Selasa, Rabu, Kamis depan. Jadi 26 sampai 28 Maret itu. Nah, ini penyelenggaraan pelatihannya dikelola secara terpusat lewat Pusdiklat. Nah, jadi menganut konsep pembelajaran experiential learning, triple helix collaboration. Jadi Pusdiklat selaku penyelenggara sebagai ininya koordinator pelaksanaan pelatihan ini, kemudian prosesnya itu disusun berdasarkan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara, menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai melalui MOC itu. Kemudian yang tools yang kita pakai itu utamanya ada 2, yaitu Simdiklat untuk layanan administratifnya, nanti penerbitan sertifikat dan segalanya juga dari situ. Kemudian platform LMS-nya, eWarkop. Jadi ini nanti dijelaskan lebih jauh oleh Pak Maman terkait penggunaan LMS. Mudah-mudahan semuanya sudah familiar ya. Rata-rata harusnya sudah familiar, minimal udah pernah menggunakan lah. Nah, ini untuk fasilitator sendiri nanti yang mengajar itu nanti dari rekan-rekan di pusat, cuma kita belum diberitahu siapa ininya, fasilitatornya siapa. Jadi intinya yang menjadi fasilitator di tahap 2 itu merupakan peserta yang lulus di tahap 1 itu. Jadi ini nanti informasinya akan disampaikan selanjutnya. Kemudian ini pola pembelajarannya, pertama ada MOC, jadi materi pembelajarannya nanti akan di-upload di LMS, silahkan di-download dan lakukan pembelajaran mandiri selama 3 jam pelajaran per hari atau 3 kali 45 menit ya. Jadi setiap hari ininya. Kemudian metode kedua adalah sinkronus, jadi ini sama aja kayak Zoom meeting ya, aktivitas pembelajaran tatap muka melalui Zoom meeting. Nanti linknya juga via LMS eWarkop. Nanti disampaikan Pak Maman. Kemarin yang saya ingat yang disampaikan Pak Maman juga sebaiknya manfaatkan untuk sekedar masuk ke Zoom meeting itu sebaiknya dimanfaatkan lewat eWarkop-nya supaya terbiasa menggunakan eWarkop-nya. Terakhir ada asinkronus. Jadi
kalau 1 hari full belajar kan bosan, cuma lihat layar, apalagi puasa. Jadi nanti mungkin berkurang ini konsentrasinya, jadi ada asinkronus, tidak tatap muka, nanti biasanya modelnya nanti akan dikasih kuis, pretest atau post-test dan sebagainya, dan biasanya berbatas waktu. Nah, saran kami rekan-rekan sekalian, untuk kalau ada kuis, pretest atau post-test sebaiknya jangan ditunda. Misalnya memang agak dikasih longgar sampai jam 8 malam, tapi kalau misalnya bisa kita selesaikan di jam kerja, sebaiknya selesaikan di jam kerja saja. Karena cenderung lupa kalau sudah sampai di rumah, nanti takutnya malah terlewat deadline-nya gitu ya. Karena nanti akan ada nanti di slide berikutnya akan ada batasan nilai juga terkait kelulusan pelatihan. Ini jadwal pelatihannya, jadi nanti pembukaan sudah diikuti bersama-sama kemarin tanggal 5 Maret. Nah, MOC ini nanti yang dimulai di tanggal 22 hari Jumat itu ini hari ke-1 ini overview-nya. Jadi nanti yang saya sampaikan terkait teknis pelatihan, kemudian dilanjutkan terkait LMS oleh Pak Maman. Nah, nanti hari ke-2 dan hari ke-3 itu nanti silahkan download ininya ya, jam 1 sampai jam 3 pembelajarannya. Ini semua waktunya dalam waktu setempat ya. Nah, kemudian nanti di tanggal 26, hari ke-2, hari ke-1, dimulai nanti jam 8, terkait overview EPSS, sampai dengan sinkronusnya itu nanti sampai 15 menit menuju jam 3 itu. Jadi nanti setelah itu ada asinkronusnya, kemungkinan ada tugasnya di situ. Jadi kalau memang misalnya kalau misalnya memungkinkan untuk diselesaikan, langsung diselesaikan di saat itu juga bagus ya. Ya sama di hari ke-2 juga gitu, PJJ hari ke-2, tanggal 27, dimulai jam 8 sampai dengan jam 3:15 gitu. Hari ke-3 sama nanti, cuma nanti hari ke-3 itu hari Jumat berarti ya. Maaf, Kamis. Kamis itu nanti ditutup dengan post-test jam 2:30, sekitar setengah jam. Jam 2:30 sampai jam 3. Nah, ini biasanya kalau yang pernah ikut biasanya soal pretest itu sama post-test di banyak kesempatan sama. Jadi relatif mudah ya, nanti insya Allah nilainya bagus. Sebenarnya kuncinya yang penting seluruh tugas yang diberikan itu dikerjakan. Itu jangan sampai ada yang terlewat, karena begitu terlewat bolong 1 itu secara umum nanti nilai tertimbangnya yang di akhir itu jadi drop kalau ada tugas yang lupa dikerjakan. Nah, terkait ketentuan pelatihan, ini semua peserta wajib hal-hal yang wajib bagi semua peserta itu yang pertama adalah mengikuti semua agenda pelatihan, kemudian menggunakan virtual background tadi yang sudah kami kirimkan, videonya di on selama proses pembelajaran, kemudian silahkan chat kalau misalnya ada keperluan, misal dipanggil pimpinan atau apa, boleh, tidak masalah, tapi minta tolong disampaikan via chat boleh. Kemudian presensi melalui e-warkop itu 1 kali, jadi bagusnya pas buka Zoom-nya sekaligus langsung absen saja, langsung ngisi absen di e-warkop-nya, supaya tidak lupa, kemudian mengikuti ketentuan dalam e-warkop dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang berlaku tadi. Tugasnya biasa ada deadline-nya, jangan sampai lewat deadline. Join juga diminta, rekan-rekan disarankan untuk join 15 menit sebelum acara dan menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Nah, ini ada beberapa kunci sukses PJJ, saya tidak bacakan semua. Mungkin menurut saya yang saya tandai merah ini yang paling krusial kalau bicara PJJ itu, kalau tidak ada proses interaktif, wah susah. Karena dari mana bisa pengajarnya tahu bahwa ini materi yang disampaikan itu nyantol atau tidak. Jadi saya minta tolong kepada rekan-rekan sekalian
untuk gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk bertanya gitu. Ya, jadi mumpung ada orang pusatnya, jadi bisa langsung disampaikan apa yang jadi unek-unek atau apa. Jadi intinya dua arah, interaktif ya. Jadi sebisa mungkin kita interaktif selama proses pelatihan. Paling tidak selama pelatihan 3 hari adalah 1 atau 2 kali kita bertanya atau menyampaikan pendapat atau apapun itu, menyampaikan saran gitu. Jangan sampai sepanjang pelatihan kita diam saja. Karena diam diam total itu diam saja ada 2, diam saja ngerti sekali atau diam saja ndak ada yang masuk. Yang itu yang kedua yang kita ndak inginkan ya. Jadi itu nggak usah takut-takut. Jadi khususnya teman-teman yang baru, adik-adik kalau mau bertanya sampaikan saja, nggak apa-apa. Justru kalau tidak ditanyakan hal-hal yang mengganjalkan, hal-hal yang mengganjal, pengajar itu sering berasumsi bahwa oh ini udah paham ini, nggak nanya kan gitu. Nah, tapi kadang keliru asumsi itu. Jadi kadang begitu disampaikan informasi apa pas diskusi tidak nyambung karena yang disampaikan ternyata belum belum cukup dipahami gitu ya. Jadi silakan konfirmasi, tidak masalah. Gitu. Jadi tadi ini dua tools utamanya SIMDiklat, sekaligus saya sampaikan pengingat, reminder kalau ada rekan-rekan yang belum mengupload foto di SIMDiklatnya, tadi masih ada 2 orang, tolong segera di-upload ya foto SIMDiklatnya, lagi-lagi sesuai ketentuan, yaitu latarnya warna merah, foto pakai eee, pakaian sipil itu yang jas. Kemudian LMS Warkop, nanti dijelaskan Pak Maman, dan terakhir dukungan infrastruktur IT, itu. Nah, ini evaluasi pelatihan ini nanti ada evaluasi peserta, evaluasi penyelenggara, jadi 2 arah, pesertanya dievaluasi, tapi fasilitatornya sama penyelenggaranya juga nanti dievaluasi dan terkait ini ada evaluasi pasca pelatihan. Mungkin saya evaluasi peserta dulu. Evaluasi peserta itu, substansinya terkait substansi atau materi teknisnya, akademiknya itu nanti berasal dari Pristes, Postes, penugasan. Itu bobotnya total 80% dan, saya kurang paham nanti mungkin di pengajarnya yang lebih paham ini, masing-masing di Pretest, Postes maupun penugasan itu ada bobotnya tersendiri. Nah ini, teman-teman biasanya soalnya insya Allah gampang-gampang, pretest, posttest, penugasan. Sejauh yang saya perhatikan, yang tidak lulus kalau ada pelatihan diklat begini ini biasanya hanya simpel, hanya karena tidak mengerjakan saja. Kalau dikerjakan insya Allah, nilainya pasti bagus. Jadi khususnya dari kalau pretest nggak apa-apa rendah, nggak masalah karena memang khususnya yang belum pernah sama sekali terlibat di EPSS, ya wajar-wajar saja kalau nilainya rendah. Tapi nanti setelah menyimak pelatihan, nanti kelihatan, progresnya dari pretest ke posttest, itu harusnya ada delta yang cukup besar di nilainya. Nah, penugasan juga demikian, justru dengan mengerjakan tugas biasanya akan jadi paham. Kadang kalau menyimak slide saja belum tentu ngerti. Kemudian ada juga nilai sikap dan perilaku, kedisiplinan, dinilai dari absensi mungkin nanti, kemudian kerjasama dan prakarsa. Nah ini lebih ke, tadi saya sampaikan lebih ke dinilai dari keaktifan selama di kelas biasanya. Apakah aktif bertanya, ataupun aktif menyampaikan saran atau pendapat gitu. Nah tentunya tapi yang berbobot juga ya, jangan hanya karena mau kelihatan ngomong aja gitu. Nah sekarang ini terkait kriteria penilaian ya. Kalau 0 sampai 70, kenapa tadi dibuatkan cut off 70? Karena kalau berdasarkan perka lembaga administrasi negara itu 0 sampai 70 itu dianggap kurang memenuhi kriteria. Jadi ibaratnya nanti kalau dengan nilai segitu, ini kan nanti akan pleno ya dan lain-lain itu. Jadi nanti dianggap kurang paham, kurang menguasai terkait EPSS-nya gitu. Ini untuk evaluasi penyelenggara nanti ada 10 aspek yang dievaluasi. Saya nggak tahu ini nilainya kalau nggak salah yang 0 sampai 99 itu ya, Mas Andri ya? Yang 0 sampai 100 ya skalanya?
Jadi evaluasi penyelenggara yang di Iya, ini ya, ya, yang yang sama itu. Jadi nilainya memang saya pribadi kemarin sudah pernah menyampaikan bahwa range penilaiannya kayaknya terlalu panjang itu. Itu kalau dengan range sepanjang itu nanti isinya 95, 99 gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini nanti 10 aspek ini yang dari penyelenggaraan pelatihan itu akan dinilai oleh teman-teman yang mengikuti pelatihan. Jadi silakan menyampaikan bagaimana penilaian rekan-rekan sekalian terkait persyaratan administratifnya, apakah sesuai ketentuan, kemudian kecepatan atau responsivitas penyelenggara dalam memberikan layanan terkait pelatihan, kemudian keramahan penyelenggaraan, apakah murah senyum atau tidak, kemudian kemudahan untuk dihubungi, kemudahan mengakses jadwal, kedisiplinan penerapan jadwal pelatihan, kemudian apakah waktu yang diberikan cukup, apakah website e-learning-nya itu mudah diakses, artinya tidak sering gangguan, tidak bermasalah. Kemudian efektivitas bimbingan dengan distance learning, dan terakhir apakah bermanfaat proses pembelajaran distance learning tersebut. Itu dari sisi penyelenggaranya, ya, yaitu Pusdiklat. Nah, sekarang ada evaluasi dari fasilitator nanti sama 10 aspek ini juga. Jadi khususnya terkait secara umum ya, terkait apakah fasilitator itu cukup layak, misalnya dalam menyampaikan materi ini, misalnya terkait penguasaan materinya, terus kemudian yang ketiga apakah dia mampu menyampaikan materi dengan baik, kemudian mampu melayani diskusi dengan baik dan mampu membangunkan peserta ini ya, pemberian motivasi kepada peserta, apalagi jam-jam suntuk dan ketepatan waktu, kemudian sikap dan perilaku dan seterusnya. Jadi 10 aspek itu diisinya ini di Simdiklat berarti ya, bukan di LMS-nya. Biasa, tapi kadang ada di linknya juga ditaruh di LMS-nya. Jadi nanti diisi. Nah, kalau tidak salah biasanya e-sertifikatnya hanya akan terbit kalau seluruh proses seluruh evaluasi ini telah diisi gitu. Nah, ini ada juga tim penjaminan mutu pelatihan. Tim penjaminan mutu pelatihan ini nanti dari Pusdiklat, jadi dia bertugas untuk memastikan kelas pelatihan dan keberlangsungan proses pembelajaran sesuai dengan standar diklat, kemudian dia menilai penerapan fun learning yang mendorong fasilitator dan peserta untuk terlibat aktif, kemudian juga melakukan monef penyelenggaraan secara keseluruhan. Nah, mungkin langsung ke administrasinya saja ya. Jadi nanti admin Bangkom, dalam hal ini Pak Maman, ini terkait administrasi admin Bangkom ini beberapa hal nanti yang akan menjadi bagiannya admin Bangkom. Pertama menjadi narahubung dalam proses pengiriman nama calon peserta. Kemudian beliau juga akan menjadi administrator pada aplikasi pendukungnya, Simdiklat, LMS, Warkop, dan sebagainya. Jadi kalau ada keluhan atau apapun itu, Pak Maman sudah gabung di grup, join lagi di grup kita. Nanti silakan langsung disampaikan di situ ya. Mungkin ada yang kadang ada yang nanti di ujung-ujung biasanya ada yang tidak bisa akses halaman evaluasi penyelenggaraan, ada yang error dan lain-lain, silakan disampaikan di grup. Jadi nanti terkait penyelenggaraan pelatihan, khususnya dukungan IT-nya nanti banyak dikelola oleh Pak Maman. Jadi ini menunjuk manajer kelas, dalam hal ini sudah ditunjuk Mas Andri nanti. Dan nanti terakhir dengan tim EPSS dan manajer kelas akan membuat laporan terkait penyelenggaraan pelatihan ini. Jadi kemudian manajer kelas, dalam hal ini Mas Andri nanti tujuannya untuk memudahkan, kasihan Pak Maman kalau seluruhnya ditanggulangi sendiri. Jadi nanti maaf ya, saya pause sebentar, ada suara.
Oke, saya lanjutkan. Maaf terpotong. Jadi dalam hal ini manajer kelasnya nanti ada 3 hal, dia membantu mengelola administrasi peserta, administrasi pengajar nanti sama monitoring proses pembelajaran. Jadi Mas Andri ini nanti yang akan mengingatkan kalau misalnya ini bahkan mungkin kalau perlu dijapri, misalnya lupa absen atau lupa misalnya tugasnya. Tugasnya misalnya tinggal 1 orang atau 2 orang yang belum nanti Nanti Mas Andri silakan disampaikan di grup atau di Japri juga bisa. Yang tadi supaya mengawal semua bisa melewati pelatihan ini dengan mulus dan insya Allah lulus. Ya, terkait administrasi peserta ini jadi beberapa tugasnya manajer kelas nanti ini memastikan peserta yang terdaftar di Simdiklat merupakan peserta yang telah ditugaskan untuk pelatihan tersebut gitu. Jadi nanti kalau saya nggak tahu ini, mudah-mudahan kemarin yang kami kirimkan di surat tugas yang dikirimkan Mbak Putri, surat tugasnya nama-nama tersebut sejak surat tugas tersebut terbit tidak ada perubahan lagi ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Kalaupun misalnya ada perubahan darurat atau apa silakan disampaikan ke Mas Andri. Kalau tidak ada perubahan ya sudah itu, nanti Mas Andri yang meriksa kecocokannya dengan data yang di Simdiklat. Kemudian PC Bangko membantu manajer kelas untuk menginput peserta dalam kelas pelatihan. Nah, ini terkait pendaftaran ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada perubahan tolong segera disampaikan sebelum nanti tanggal 26 sampai 28. Harusnya sih tidak ada. Nah, terkait proses pembelajaran sendiri nanti yang melakukan enroll dan seterusnya itu nanti dari Pak Maman, PIC Bangkom. Enroll manajer kelas, pengajar, sit in dan seterusnya. Nah, manajer kelas nanti memastikan peserta yang terdaftar di dalam LMS merupakan peserta yang telah ditugaskan untuk pelatihan tersebut. Jangan sampai terjadi kayak saya tadi nyasar di ini ya, di Kendari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memastikan peserta telah melengkapi berkas. Berkasnya apa saja, yaitu biodata, pastikan profilnya sudah update, hal-hal kecil kayak pangkat golongan, saya nggak tahu kalau itu ditarik by system, tapi kalau belum kayaknya perlu diupdate, kayaknya by system ya dari Simpek. Karena nanti akan muncul di e-sertifikatnya. Kemudian foto berlatar merah sesuai ketentuan, foto resmi, dan surat tugas. Surat tugas sudah kami sampaikan, sudah di forward oleh Mbak Putri. Nanti kalau misalnya diminta silakan surat tersebut diupload. Jadi ini ketentuan foto sertifikat pelatihannya. Ya udah cukup jelas ya saya rasa intinya ikut foto yang di gambar ini. Nah, ini evaluasinya, jadi evaluasi itu kapan diisi?
evaluasi maksimal diisi, memastikan seluruh peserta telah mengisi evaluasi pengajar maksimal H+1 setelah pembelajaran. Jadi, tapi ini, biasanya sih kami luangkan waktu kalau kadang kan ketika pembelajaran itu tersisa waktu barang setengah jam di ujung ininya, di ujung pelaksanaannya, jadi atau sambil penutupan bisa digunakan untuk mengisi itu. Tidak perlu ditunggu sampai eee, selesai semua gitu, supaya begitu kelar pelatihan dinyatakan selesai, sertifikatnya sudah bisa langsung diperoleh. Kemudian memastikan seluruh peserta telah mengisi sama evaluasi penyelenggaraan, ini tidak ada catering, dan nanti manajer melakukan input nilai akhir peserta dan status kelulusan serta menyiapkan file berisi daftar mata pelatihan. Oke, dan memastikan terakhir sebelum diterbitkan e-sertifikatnya, memastikan, ketepatan profil peserta. Ini saya tidak sampaikan karena terkait pengajar, mungkin dilewat saja. Nah, monitoring hariannya ini nanti Mas Andri lah ya, mungkin ini tidak perlu saya bahas secara ini. Jadi yang perlu ditekankan mungkin ke teman-teman sekalian, adalah itu tadi, terkait tolong kalau ada tugas dan apapun itu diselesaikan, karena itu, pembeda utama terkait kelulusan atau tidak. Terakhir, saya mau menyampaikan, kembali, ini kan sebagian besar ada yang dari teman-teman di tim pembinaan sektoral ya. Mohon ditunggu sebentar, ini sedang saya siapkan. Saya izin sedikit Pak Maman ya, sebelum ke Siap, siap. materi LMS, Iya. sedikit saja menyampaikan apa ini bagusnya dibilang? Tagihan, bukan tagihan. Reminder lah. Pembinaan. Reminder. Di reminder rekapitulasi. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, ini saya sekedar mengingatkan kembali. Saya mengingatkan diri sendiri juga karena saya belum upload ini. Ini SK tim PSS kemarin kami sudah sudah taruh di s.bps.go.id/PSS7500, silahkan di-download. Kemudian silahkan sudah bisa di-upload di dokumentasi pembinaan. Kemarin kami dapat arahan dari pimpinan, berhubung sudah mau dekat juga waktu pemenuhan bukti dukung ZI, tolong agar terkait pembinaan statistik sektoral juga menjadi perhatian, khususnya kegiatan pembinaan yang sudah dilakukan sebisa mungkin segera didokumentasikan ya. Karena dokumentasi tersebut juga mungkin akan berguna untuk nanti kalau ada penilaian terkait ZI gitu. Jadi ini sesuai yang disampaikan kemarin, saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mengupload. Nah, yang belum tersedia ini rata-rata banyak di ini narahubung Pemda ya. Narahubung Pemda ini tolong segera diadakan kalau belum ada. Narahubung ini tidak harus yang pejabat ya, intinya siapa yang terlibat aktif terkait di ini. Intinya orang yang kalau dihubungi itu cepat bisa responsif gitu terkait nanti pelaksanaan EPSS. Nanti informasi yang di sini, yang di map ini tampil kan ya? Ada Pak, ada. Kelihatan, oh ya. Nah, Merah kuning, informasi ini hijau kuning. nanti, ya siap Pak Maman. Informasi ini nanti sebagian juga ada yang akan dipakai untuk di-upload sebagai syarat administratif ketika akan membuat akunnya Simbatik.
termasuk TPI, TPB, dan TPK gitu. Jadi mohon segera dilengkapi. Kalau bisa sebelum teman-teman mulai PJJ tanggal 26 sampai 28, kalau bisa ini sudah hijau semua ya, bagi yang ini. Karena saya yakin di kabupaten kota teman-teman sudah jalan rata-rata berdasarkan informasi yang kami terima, cuma memang belum sempat mendokumentasikan saja. Oleh karena itu saya izin menyampaikan reminder. Mohon segera ini deadline-nya tanggal 29 Maret, tapi berhubung tanggal 26 sampai 28 teman-teman akan sibuk dengan pelatihan, mohon dimaksimalkan minggu-minggu ini, mulai dari hari ini sampai hari Jumat nanti untuk melengkapi dokumentasi ini. Mungkin itu sekian dari saya, Pak Maman. Apakah ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan sekalian? Kak Ipul, Ya, silakan. yang SK tim PSS saya coba cek, ini nggak bisa di-download, Kak. Ini siapa ya? Sorry, siapa yang Luna ya? Luna. Oh iya, maaf. Jadi begini ya. Oke, nanti saya share lagi. Jadi saya share-nya jadi begini teman-teman sekalian sebentar ya. Jadi saya baru sadar juga, ini mohon maaf. Jadi yang di administrasi ini memang beberapa saya share cuma ke ketua timnya. Jadi kalau ketua tim pelaksana atau apa, jadi harusnya ketua timnya punya akses. Karena ini aja sih sebenarnya tidak mau, artinya begini kan, untuk file administratif yang sifatnya internal, saya share-nya tidak dari Google Drive karena kalau Google Drive tidak ada batasannya kan ya. Kalau di sini kan butuh login dulu. Cuma login juga saya share-nya cuma share spesifik ke ketua tim. Ini nanti habis ini saya open untuk teman-teman semua. Yang jelas yang sifatnya dokumen administratif, administrasi, surat tugas, surat masuk internal lah. Untuk internal itu saya share-nya via Drive dan hanya di-share ke yang nama-nama tim. Mungkin Luna soalnya di ini ya, di Luna apa ya? Ketua tim penilai? Tim TPB ya? TPB, Kak. TPB. Oh iya, itu kan mulai tukar-tukar kan. Nah, ya, jadi ini yang contohnya ini SK tim pembina ini saya share-nya hanya ke ketua tim pembina. Maaf. Ketua tim pembinanya kalau tidak salah Bu Kak Ria ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti habis ini saya buka. Hmm. Jadi itu mungkin kalau ada yang di sini diklik tidak muncul, barang yang diklik tidak muncul, itu berarti yang tidak dapat share, yang di-share di ketuanya. Tapi nggak apa-apa, nanti habis ini saya share juga ke, intinya saya hanya share ke nama yang ada di SK tersebut ya. Ya, nama yang orangnya ada di dalam SK tersebut. Itu mungkin. Ada lagi? Makasih Luna ya. Kalau belum ada, mungkin saya akhiri yang sesi ini. Silakan saya kembalikan ke moderator Mas Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saipul. Ini kita tanya jawab atau gimana? Langsung ke materi kedua. Bapak Ibu ada yang Langsung mau? kedua kayaknya. Belum ada saya dari tadi. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi terkait LMS ya, Sindiklat. Saya serahkan ke Bapak Maman. Bapak Maman, silakan. Terima kasih Bapak Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat ini Ketua Tim Jagoan kita, Pembina Statistik Sektoral di Provinsi Gorontalo ya, Pak Saiful ya. Ini the one and only ini dari tahun ke tahun. Terus Mas Andri ya, yang dalam
kesempatan kali ini akan bertindak dan berlaku sebagai manajer kelas. Nanti mudah-mudahan Mas Andri diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam menjalankan tugasnya nanti. Terus Bapak Ibu TPI dan TPB, baik yang dari provinsi maupun kabupaten kota, selamat pagi semuanya bagi yang beragama Muslim. Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja ya untuk materi yang kedua ya. Materi kedua di pagi hari ini sebenarnya kalau materinya sih sangat berulang sekali ya bagi teman-teman yang sudah sering ikut kegiatan pelatihan yang menggunakan platform LMS ataupun menggunakan SIMDiklat. Nah itu. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan kompetensi, baik yang di provinsi maupun di kabupaten kota itu bisa di-entry-kan ke SIMDiklat. Jadi SIMDiklat itu jadi one stop service kali ya, mungkin ya. Bisa dikatakan demikian untuk seluruh kegiatan yang sifatnya ada pengembangan kompetensi, mau pelatihan, mau workshop. Nah, itu bisa di-entry di SIMDiklat semuanya nanti. Jadi terpusat di situ. Jadi kita bisa melihat seseorang itu sudah mendapatkan atau mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi apa saja itu melalui SIMDiklat. Oke, mungkin langsung saja. Pertama mungkin saya awali ke ini dulu ya. Mungkin ada slide yang dibekali dari pusat. Nah, mungkin slide-nya kita cepat aja. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan mungkin enaknya ke praktek supaya lebih enak, lebih cepat. Oke, presenter view. Nah, izin share screen dulu. Oke, ini kami dibekali materi dari pusat ya. Disampaikan di kegiatan pagi hari ini, kegiatan overview, LMS, kok Iwarkop? Ya udah Iwarkop aja lah sekalian. Harusnya masih diklat. Tar. Harusnya SIM diklat dulu. Bentar ya. Nah, oke. Overview SIMDiklat dan LMS Iwarkop. Nah, ini ada saya tambah karena materinya ada SIMDiklat juga. Oke, untuk pelatihan evaluasi penyelenggara statistik sektoral. Ini yang tahap 2 ya Bapak Ibu ya, karena ada tahap 1 dan tahap 2. Nah, karena tahap 1 dan tahap 2 ini beririsan, jadi untuk pengajar di sesi berikutnya di PJJ nanti menunggu ketetapan dari BPS Pusat ya. Karena baru selesai juga ini proses pelatihan di tahap 1, beririsannya tepat sekali, jadi kita menunggu ya. Nah, untuk overview ini masih saya dan Pak Saiful yang menghandle kegiatannya. Oke, ini overview-nya mungkin ada 3 materi utama ya. Pertama adalah kelengkapan profil di SIMDiklat untuk STTP, terus ada ragam aktivitas dalam setiap agenda, dan LMS Ewarkop. Nah, ini mungkin perlu kita perdalam di LMS Ewarkop-nya. Tapi sebenarnya sih sekarang udah lebih sederhana ya LMS Ewarkop-nya. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, kelengkapan profil SIMDiklat untuk STTP. STTP itu mungkin gampangnya sertifikat lah ya. Gitu. Ya. Ndri, suara saya jelas kan ya? Bisa di indikator di saya nggak? Mana nih? Jelas. Jelas ya, oke sip. Indikator saya nggak naik turun soalnya. Oke, terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, silakan login ke Pusdiklat bps.id/diklat ya untuk ke SIMDiklat. Nanti ada tampilannya seperti ini, menunya ada di bagian atas, navigation bar-nya ya, navigasinya itu di bagian atas, ada beranda pelatihanku. Mungkin di teman-teman nggak ini ya, nggak ada kegiatan pelatihan nama menu pengelola ya, seperti gitu. Jadi tinggal dilihat saja ada welcome on board, terus nama usernya siapa gitu. Ini ngambil dari Simpet namanya. Terus mungkin ada resource-nya, hal yang perlu dilihat atau di-download. Ya, ada panduan pelatihan, ada jadwal pelatihan, VB, file paparan,
materi tambahan dan bahan MOC. Itu nanti biasanya ada di LMS. Nah, itu. Terus berikutnya ada penugasan. Nah, ini penugasan juga ada satu tugas asinkronus ya. Biasanya setiap hari satu tugas asinkronusnya. Cuma di overview ini juga MOC ini juga sudah ada tugas asinkronusnya. Nanti coba teman-teman selesaikan, kerjakan untuk melatih. Termasuk juga pretestnya ya, misalnya gitu. Ini pretest biasanya nanti di PJJ-nya. Terus absensi itu ada 2, absensi MOC dan absensi PJJ. Nanti visualisasinya kita lihat di sesi praktek. Nah, ujian kuis tadi sudah disebutkan juga ya di materinya Pak Saiful, ada pretest, ada post-test. Kita lihat nanti seperti apa cara mendapatkannya, nge-linknya itu seperti apa, itu di LMS. Nah, berikutnya pengisian evaluasi kegiatan, evaluasi pengajar, dan evaluasi penyelenggara itu nanti diisi di Simdiklat. Oke, nanti sebentar ya visualisasinya. Nah, di LMS Warkop, untuk kegiatan pelatihan evaluasi penyelenggara HTC sektoral tahun 2024 tahap 2 ini kalau Bapak Ibu kalau aksesnya gimana bingung, ini direct link-nya ya. Ini direct link-nya yang menuju langsung ke course pelatihan evaluasi penyelenggara HTC sektoral tahun 2024. Gitu. Nanti Bapak Ibu kalau mengakses link ini yang LMS yang akhirnya 3076 atau shortener yang ada di bawah EPSS_T2 itu nanti akan langsung diarahkan ke ini yang halaman yang di tengah ini ya, evaluasi penyelenggara di LMS-nya. Nah, itu direct link-nya. Kalau Bapak Ibu belum terdaftar, nanti akan ada dikasih satu tampilan untuk memasukkan enrollment key-nya. Nah, itu seperti apa nanti kita lihat di sesi praktek. Mungkin enaknya gitu, supaya lebih cepat. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin ini untuk bahan guidance-nya aja. Mungkin enaknya setelah ini kita praktek. Oke, saya stop share dulu. Kita mulai. Pertamanya itu dari Bismillah. Baca Bismillah dulu. Nah, berikutnya kita buka Simdiklatnya. Simdiklat itu, nah ini. Kita buka Simdiklat. Simdiklat. Nah, Simdiklat itu ketika Bapak Ibu akses yang Pusdiklat BPS.go.id/diklat, maka yang keluar adalah tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini adalah halaman ya login page-nya lah ya, halaman loginnya gitu. Jadi bisa eksternal BPS maupun internal BPS. Nah, internal BPS ini kita menggunakan SSO. Nah, kita coba ya. Ini saya langsung pakai akun saya saja. Nanti mungkin akan sedikit banyak berbeda ya mungkin ya kalau tampilan halaman depannya dengan Bapak Ibu. Karena saya juga kebetulan di 2024 ini terlibat di tim pengembangan kompetensi ya, tim Bangkom. Jadi tampilannya mungkin beda. Oke, mungkin ini sepertinya ada masalah ya. Dari tadi juga ribut ini, banyak yang sesi prakteknya gagal. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyiapkan plan B-nya. Plan B-nya adalah saya udah buka halaman page yang lain yang mengarah ke Simdiklat. Oke, jadi kalau Bapak Ibu setelah berhasil login, nanti akan diarahkan ke mana sih? Ini ya. Oke, nanti akan diarahkan ke sini ya. Saya ada menu yang tadi, ada beranda, pelatihanku, menu pengelola, menu pengguna. Nah, saya ini ketambahan menu pengelola nih. Biasanya kalau teman-teman yang tidak terlibat jadi admin Bangkom, adanya cuma atau manajer kelas, adanya cuma beranda, pelatihanku, terus pengguna. Nah, gini nih. Gini nih biasanya. Nah, ini kalau mau lihat pelatihan di Bapak Ibu sudah terlibat di pelatihan mana aja, silahkan nanti di scroll ke bawah aja, scroll down. Ini ada pelatihanku, ini saya pernah terdaftar di kegiatan ini ya, sebagai siswa. Ini di sini ya, kelihatan nih. Terus di scroll, saya nggak tahu ya di Bapak Ibu muncul apa nggak. Nanti kalau di scroll down terus ke bawah, seharusnya ada banyak menu lagi ya. Sini. Nah, ini menurut groupingnya, jenis pelatihannya, kategori pelatihannya. Nah, langsung saja, karena kita ingin, kalau Bapak Ibu kliknya di sini munculnya itu yang tahap 2, PSS tahap 2, atau di sini tahap 2-nya, bisa langsung klik saja, seharusnya akan tampil seperti ini ya. Nah, kalau mau tampil seperti itu, kurang lebih seperti ini dia.
AT-nya mana? Ah, ini. Ini di saya ya, mohon maaf, ini di menu pengelola. Nah, ini Bapak Ibu, kami sudah, ini untuk grup kelas AT ya. Kebetulan kami di Gorontalo kebagian menghandle kelas AT. Bagi yang teman-teman di kelas AS, itu ada yang peserta dari Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bualemo itu di kelas AS. Tapi secara tampilan sih sama ya. Nah, ini direct link ke WA grupnya sudah kami cantumkan di sini. Silahkan bergabung ke WA grupnya bagi yang belum bergabung. Terus ini link e-warkopnya. Nah, link e-warkopnya itu ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Terus saya stop share dulu. Saya ubah metode share-nya dulu. Share screen 2. Oke, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu aksesnya ke direct link yang ini, yang tadi di paparan ini, di PSST 2, nah Bapak Ibu akan diarahkan ke satu website namanya LMS, kita nyebutnya ya. Nah ini ketika login, tapi pasti kan diminta login dulu. Nah ketika login dan Bapak Ibu belum terdaftar di kelas manapun, nah gitu. Jadi kita nyebutnya course ya, course. Kalau di LMS ini nyebutnya course. Dalam satu course atau dalam satu pelatihan dibagi dalam beberapa kelas. Nah, link di sini ini adalah atau enrollment key-nya akan unik di setiap kelasnya. Jadi Bapak Ibu harap memasukkan enrollment key yang tercantum di kelasnya masing-masing. Ini kelasnya ini kelas AT nih, groupingnya. Kelas AT. Nah, ketika Bapak Ibu mengakses tautan link warkop dan belum terdaftar di kelas manapun, maka Bapak Ibu akan diarahkan mana tadi ini? Nah ini akan diarahkan memasukkan ke masukkan ini ya, enrollment key-nya ya. Ini contoh tahap 1. Contoh tahap 1. Nanti kalau Bapak Ibu masuknya ke tahap 2. 3076 atau 376 kalau nggak salah. Ini kalau 76 pasti udah bisa ada akses, jadi aman. Nah ini kalau misalnya belum ada akses, akan seperti ini tampilannya. Tahap 2, gelombang 1, tahun 2024, enrollment key-nya ambil dari sini ya. Oke, nah kalau sudah berhasil memasukkan enrollment key-nya, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti apa? Seperti ini. Mana ya? Ini. Nah, gini ya. Nah, ketika pertama kali login di LMS, di bagian My Courses, jangan lupa, bentar, ini loading ya. Iya, ini loading. Nah, di sini ada bisa beberapa ini ya, ada beberapa menu, ada all, in progress, future, past, and start. Nah, sekarang itu ada kebijakan dari Pusdiklat, seseorang yang sedang ikut satu kegiatan atau sudah terdaftar kegiatan di Simdiklat, di satu pelatihan, itu tidak bisa diinput menjadi peserta di pelatihan lainnya. Nah, jadi seharusnya ketika melakukan penelusuran di LMS-nya, ini bisa ada kendala ya Bapak Ibu. Di bagian progress, ini harusnya cuma muncul satu. Cuma nggak tahu ya, ini kebijakan mau bertahan sampai seberapa lama ya, karena dengan keterbatasan personil yang ada di masing-masing satuan kerja, ini akan berlangsung lama kebijakannya atau tidak gitu. Nah ini ada in progress, ada future, ada past. Nah ini kalau mau lihat semuanya all, kalau lihat yang sementara berlangsung di rentang tanggal yang ada, ini lihatnya yang di in progress. Oke, cukup di situ dulu ya konektivitas antara Simdiklat dengan LMS. Jadi saya berangkat dari link ini dulu tadi. Jadi ini kedua menu ini digunakan untuk kedua menu ini digunakan untuk mengkoneksikan antara Simdiklat dan LMS e-warkop gitu ya. Oke, ini ada manajer kelasnya, ada penjaminan mutunya, ini belum dimasukkan oleh Simdiklat dari Pusdiklat, kita menunggu Pusdiklat. Terus berikutnya ada menu apa saja biasanya? Ada daftar peserta. Nah, daftar peserta teman-teman bisa lihat ya. Ini daftar peserta. Tunggu sebentar, ini saya edit dulu nih. Dari Sultra. Nah, ini dari daftar pesertanya, ini bisa teman-teman bisa lihat di sini. Seluruh peserta yang sudah terdaftar di kelas AT atau nanti di kelas AS. Ini kebetulan Gorontalo ini kedua-duanya nyamper sama Sultra. Cuma satu kelas AS dihandle oleh manajer kelas dari Sultra, terus satu kelas AT dihandle manajer kelasnya dari Gorontalo. Jadi dibagi-bagi. Karena ada kebijakan dari Pusdiklat minimal satu kelas 35 peserta ya. 35 atau 30 itu. Jadi
di mix and match supaya memenuhi kuota tersebut gitu. Oke, jadi ini kalau di menu peserta, kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau daftar peserta, terus jadwal pengajar. Jadwal pengajar saat ini yang kami sudah input baru sampai dengan overview ya, overview-nya. Kita lihat di sini ada overview-nya, baru Pak Saiful dengan saya ya. Ini ada dua ini, ada baru tiga materi gitu, tiga materi yang akan disampaikan di kesempatan kali ini. Oke, terus nanti upload laporan ini nanti ya, upload laporan sepertinya tidak dilakukan untuk pelatihan ini. Upload laporan ini tugas-tugas yang diberikan ya, bisa diberikan di sini. Upload laporan ini banyak digunakan di iklan PKP dengan PKA gitu. PKP, PKA, terus sama Latsar. Ini biasanya tugas-tugasnya diupload di sini. Laporan akhir biasanya gitu ya. Laporan-laporan akhir tugasnya. Terus ada menu evaluasi, ada evaluasi pengajar, evaluasi penyelenggara, catering tidak perlu diisi karena dilakukan secara daring. Nah, ini nanti tinggal dilihat aja ya. Evaluasinya ini juga belum kami set sih. Evaluasi penyelenggara seperti apa nanti sembari berjalannya waktu ketika PJJ sudah mulai berlangsung ataupun sebisa mungkin siang ini kalau ada kesempatan sudah kami insya Allah kami coba kami lengkapi. Oke, mungkin ini di SIMDiklatnya ya. Oke, Bapak Ibu, di SIMDiklat ada yang kita perlu evaluasi sedikit. Ini apa nih? Oh, bukan. Nah, ini kita coba evaluasi dulu ya. Pengisian biodata, upload foto, dan surat tugas yang dilakukan di SIMDiklat. Nah, ini kalau di Gorontalo, ini mungkin bukan yang terbaru ya, karena tadi saya udah dari, kita coba lihat yang terbarunya nih. Tadi karena SIMDiklatnya agak bermasalah, saya udah buka halamannya, page-nya dari awal ya. Jadi mungkin ini bukan halaman terbaru. Ini kalau kita lihat dari Gorontalo itu yang belum ngisi biodata, upload foto dan surat tugasnya, ada Iman Helingo dari kota. Terus ada Mas Munif. Ini belum mengupdate juga di SIMDiklatnya. Ada Nada Nabila Rosyad dari Kapgor. Ini baru saya input ini dari Sultra ya. Perbaiki dulu database-nya. Ibu Karya nih Ramdan Isa. Ini mungkin masih sibuk sakarnas kasihan hati. Nah, ini ada di foto dan surat tugasnya mungkin belum Karya. Terus Kak Rosi belum fotonya, Ibu Rosi ya. Terus Safarudin, nah Safar, ini juga belum biodata, terus foto dengan surat tugasnya. Luna juga belum. Sibuk ngolah Susana sepertinya ya. Terus Sigit juga belum. Ya mungkin itu ya yang di Gorontalo ya. Nanti, oh Sigit sudah barusan upload. Oke sip. Ini, oh iya sudah, ini udah yang terbarunya ya. Oh ini yang terbaru, baru di refresh. Sigit sudah, ini Safarudin, Luna, Mas Munif, Nada Nabila, ada Iman. Nah ini yang masih belum sama sekali ya. Nanti diharapkan partisipasinya untuk segera mengupload atau mengisi biodata, terus upload foto dan surat tugas. Yang kelas AS saya tidak bisa lihat ya, karena kelas AS di luar jangkauan kami. Nanti kami coba tanyakan ke manajer kelasnya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu saja kali ya di SIMDiklat. Silahkan ditanyakan kalau ada yang ditanyakan terkait SIMDiklatnya. Ya, ini cuma bisa kelas AT yang bisa kami lihat. Di kelas AS nanti kami coba tanyakan. Oke, kalau belum ada, sekarang kita berpindah ke LMS-nya. LMS itu di LMS BPS2ID. Ini ya, nanti lihat in progress aja di My Courses. Gampangnya gitu supaya cepat. My Courses, terus in progress. Mana yang sementara berlangsung pelatihannya. Atau menggunakan direct link tadi. SBPS2ID /SPSS _ T2. SPSS tab T2. Gitu ya. Nah, ini nanti setelah klik course-nya atau view course, kita coba view course-nya bermasalah atau tidak. Nah, oke, tidak bermasalah ya. Lumayan cepat aksesnya.
Ini akan terbuka. Ini kebetulan saya beda ya, karena saya manajer LMS, saya bisa mengakses semua kelas. Nanti kalau Bapak Ibu seharusnya cuma bisa mengakses di kelasnya masing-masing, cuma kayaknya tampilannya masih sama ya. Jadi, tampilan depannya sama. Tampilan depannya sama seharusnya. Nah, ini dibagi dalam dua ini ya, dibagi dalam dua section ya. Ada dua section. Yang pertama section MOOC. Jadi cara ngelihatnya bacanya cepatnya gini ya. Ini nama apa? Nama course-nya ini pelatihan evaluasi penyelenggara statistik sektoral tahun 2024 tahap 2. Terus di course ini kita dipisahkan dalam dua section belajarnya. Yang pertama MOOC, Massive Open Online Course. Nah, ini. Jadi ada dua ini ya. Nah, ini baru selesai loading. Jadi cuma ada dua, MOOC dan ruang belajar. Gitu. Jadi gampangnya gitu. Jadi sekarang kita masih ada di MOOC, nah, di Massive Open Online. Jadi ini aja yang dilihat dulu Bapak Ibu ya. Jangan bingung. Nah, ini ada MOOC-nya, ada jadwalnya. Terus ada gelombang 1, gelombang 2 kapan? Nah, kebetulan kita di gelombang 1 ya. Semua Gorontalo kelas AS dan kelas AT. Nah, terus ini ada role-nya. Nah, terus ya ini tinggal dibaca saja. Terus ini ada H5P ya. Di sini H5P ini nama fiturnya. Nah, ini adalah informasi dan ruang pertemuan overview kebijakan pelatihan. Nah, ini kita buka dulu. Nah, tinggal diklik. Nah, muncul nih. Nih booknya, tinggal di-read. Nah, ini semakin disederhanakan ya, menu-menu di LMS-nya. Ini sudah ada petunjuknya, terus ada jadwal pelatihannya, ada virtual background-nya, tinggal ambil. Ini udah tinggal download aja sih mana yang ada ya. Kadang ada beberapa kelas yang pengen custom, ya tinggal dilihat. Kenapa punya saya cuma ada MOOC, Kak? Ya, kayaknya saya baru, MOOC, siapa nih? Tim Stat Sosial 7501. Yuda. Oh, oke ya. Nanti ya. Tapi Yuda udah masuk ke kelas itu ya, udah masukin enrollment key di kelas oh, AS. AS, Yud. AS itu beda ininya. Enrollment key-nya. Enrollment kelas AS itu, sebentar saya handle Yuda dulu bentar ya. Supaya Yuda bisa mengikuti. Saya troubleshoot punya Yuda dulu bentar. Punya saya juga masih MOOC, Kak. Tapi udah masukin enrollment key-nya AT, Firly. Sudah, Kak. Emang Oh, masih sudah. MOOC kayaknya. Semuanya emang sekali ya? Ntar saya cek ininya, jangan-jangan mau benar. Ya udah, nanti ya. Kalau gitu saya pending dulu, karena ternyata masih ada beberapa kejadian yang sama. Oke, kita fokus ke MOOC dulu. Nah, MOOC, ini ada virtual background, ini ada penutupan pembukaan pelatihan, ini link ini ya, link ke Zoom. Ini ada Zoom overview, ini saya bisa lihat semua kelas, kayaknya semua bisa lihat sih, semua kelas bisa lihat, nanti cari kelasnya aja masing-masing. Cuma untuk yang di, apa namanya, di overview kali ini ada kebijakan ya, ada kebijakan masing-masing provinsi handle-nya, belum ke kelas masing-masing. Cuma nanti attendance-nya atau presensinya dilakukan di masing-masing kelas. Nah, itu. Nah, ini cuma untuk Zoom overview-nya untuk memudahkan di handle masing-masing provinsi. Nah, ini sepertinya tidak tersosialisasi ke semua admin Bangkom. Admin Bangkom tuh pada berantem di grup. Nah, terus melihat bahan-bahan MOC. Nah, ini sudah disediakan di sini juga ya, bahan pembelajaran. Silahkan di-download saja nih, sudah ada modul-modulnya. Jadi tinggal diklik klik icon unduh yang warna biru panah ke bawah untuk memunculkan jendela unduh. Pada jendela unduh akan tampak daftar modul-modul yang dapat Anda unduh. Nah, ini ya, ini peraturan-peraturan terkaitnya. Oke ya, silahkan nanti Bapak Ibu atau teman-teman manfaatkan fasilitas yang ada di LMS. Oke, mungkin itu dulu ya. Berikutnya kita kembali lagi dulu ya. Kita balik dulu. Bentar ya, saya nyimak bentar di ini. Kelas Podes. Oh. Nah, oke.
Sekarang kita ke menu yang kedua. Yang menu yang kedua adalah attendance overview. Attendance overview kebijakan pelatihan. Nah, ini silakan teman-teman cari kelasnya saja. Seharusnya kalau sudah terdaftar di kelas AT atau kelas AS, itu bisa langsung mengakses attendance di kelasnya masing-masing. Karena sesuai dengan ini akan muncul di siswa sesuai groupingnya masing-masing. Sobat saya cek ini Fitri belum absen. Nah, ini silakan presensi ya. Saya udah buka presensinya sampai jam 1 siang nanti. Jadi silahkan dimanfaatkan. Nah, ini targetnya 25 ya. Coba do not use paging. Nah, ini Firly sudah presensi, Nada Nabila, Intan Rosiana, Sigit, Kak Rosi, Ida Ayu, Siska, terus Kak Ria, ada Iman, sudah. Ya, tinggal Fitri ya. Fitri nanti Fitri diingatkan. Fitri, jangan lupa ya nanti absen dulu di attendance di LMS. Terus di page 2-nya, ya, Desil sudah, Yusuf sudah. Oke. Ya itu saja sih mungkin ya yang perlu kita share terkait ini. Jadi intinya semakin semakin sederhana ya LMS-nya nih. Jadi kalau melihat dulu itu pasti akan banyak nih. Terus menu ada juga menu panel di sebelah kanan ya biasanya ya. Di sini tuh penuh gitu ininya jendela-jendelanya gitu ya. Nah ini udah coba lebih disederhanakan. Mungkin itu saja teman-teman nanti. Oh ini nih, kayak dibatasi deh ini. Dibatasi waktunya diakses nanti mulai 26 Maret. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau nanti mungkin langsung aja kita loncat ke sana kali ya. Mungkin nanti menunya nanti ada pretest. Pretestnya silahkan diisi. Terus nanti ruang belajarnya nanti kami update ya gelombang 1 ya. Ini sama sih H5P-nya ini pasti tampilannya mirip. Cuma ini belum selesai dikembangkan. Nanti kami coba kembangkan dulu ya. Karena ini baru jadi tadi subuh ya sebenarnya. Jadi buru-buru juga nyiapinnya. Dari Pusdiklat baru tadi subuh fixnya. Terus nanti ada tugas asinkronus setiap harinya nanti diupload di sini ya. Nah ini. Nah ini nanti diupload di sini tugas asinkronus. Terus nanti ada post test. Post testnya juga di sini. Nah ini ya nanti akan ada passwordnya nanti diinformasikan oleh manajer kelas. Oke, mungkin itu teman-teman terkait LMS. Silahkan kalau ada pertanyaan atau di pengalaman-pengalaman ikut pelatihan sebelumnya, masih ada sisa yang belum jelas, kami persilakan. Mungkin itu dulu dari kami. Saya kembalikan ke Mas Andri. Silakan Andri. Baik, terima kasih, Maman. Selanjutnya ngapain nih, kawan? Ya diskusi aja, mungkin ada yang kalau ini Oh, diskusikan, kalau nggak ada kita tuntaskan saja. oke. Berarti pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya bagi teman-teman yang mau bertanya, baik itu terkait materi yang disampaikan oleh Pak Ipul ataupun oleh Kak Maman ya. Silahkan. Ada? Dari Bualemo, dari Kabgor, dari Kota. Kalau tidak ada berarti langsung diakhiri saja ya, Kak Maman. Bagaimana Oke. Pak Ipul? Masih ada yang mau ditagih tidak? Kalau saya sih udah Sudah cukup. aman-aman. Aman, oke, siap. Aman. Kalau dari saya cukup, oke, nanti kita stop aja nih, biar bisa melakukan aktivitas lainnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada yang mau didiskusikan, kegiatan overview pada hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu di Maaf, pembelajaran hari sorry pertama. Andri. Oke. Nggak bikin dokumentasi, biasanya ada buat dokumentasi apa enggak ya? Oh Udah iya, sempat screenshot benar-benar. tadi. Belum. Maaf, saya host Ini. amatir jadi belum mengerti job desk-nya. Hmm. Sebentar. Kita dokumentasi sebentar ya, saya screenshot. Tuh sis, masih amatir dia sis. Oh. Gimana ini? Oh iya. Oke, yang ada bisa aktifkan kameranya silahkan diaktifkan. Sebentar nge-lag koneksi Kak Maman. Sebentar.
Oke, ada 20 slide ya di saya. Dimulai dari slide yang pertama. Silakan bergaya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 20 slide. Banyak amat, Dre. Satu slide satu muka. Parah. Dua slide. Ini kurang kerjaan mau gabungin di ini nih. Di Photoshop. Sebentar. Satu slide satu muka. Oke, 1 slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Apa lagi, Kang Maman? Ada lagi? Nah, cukup. Dah. Oke. Sudah ya. Yuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pelajaran Wabarakatuh. pertama. Oke. Tanggal Terima kasih Pak Maman. 6. Yuk, sama-sama Pak Ipul. Orang Sultra ini kasihan. Orang jauh. Semusim mudik, salah naik kapal. Sama-sama dari Ponggor itu pindah dari Jangan Sultra ke Gorontalo cepat sekali. Itu kayaknya di admin Bankum Sultra bingung-bingung dorong. Sampai Pak Fatur buat telepon kamari. Sel, kelas belum dibuka Sel. Lah, kelasnya di sana. Ada 90 berapa tadi orangnya? Iya, banyak Banyak sekali. orang. Gitulah. Oke, makasih ya teman-teman. Izin pamit. Assalamualaikum.